Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Pras di channel ini tentunya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua para subscriber saya atau para pengunjung channel ini, karena dengan dukungan kalian channel ini sudah tembus di 10.000 subscriber. Saya ucapkan sangat-sangat banyak sekali terima kasih. Oke, next, di video kali ini saya akan buat tutorial tentang alat pemotong rambut yang biasanya digunakan di barbershop atau di tukang cukur rambut ya. Alat ini sebenarnya menggunakan baterai. Sebentar saya lepas dulu. Susah sekali. Lalu akan saya modifikasi atau dimodifikasi menggunakan kabel seperti ini. Oke, seperti apakah caranya? Simak video ini sampai selesai. Oke, seperti yang ada di intro tadi, alat cukurnya seperti ini. Ini sudah akan saya modifikasi menggunakan kabel atau menggunakan kabel langsung di PLN, tidak pakai baterai. Oke. Baiklah, sebelumnya saya sudah memberikan dua buah kabel di jalur plus dan min pada alat ini. Jadi langsung saja kita beri kabel sepanjang sesuai kebutuhannya. Setelah itu kita siapkan trafo atau transformer 500 mA, terserah kalian menggunakan berapa ampere. Lalu dioda kiprok, di sini saya menggunakan dioda kiprok. Kalian bebas menggunakan dioda 1 ampere 4. Lalu satu buah elko 1000 mikro 35 volt, satu buah steker plus kabelnya dan juga baut-bautnya untuk pengunci nanti. Jadi kita gambar skema dulu. Ini adalah trafonya. Lalu kita gambar dioda bridge-nya. Jadi ini nanti kita kasih power supply ya intinya. Jadi kita gantikan fungsi baterainya dengan power supply. Lalu jalur plusnya kita kasih out di sini dan diberi elko. Nah, cukup simpel sekali kan seperti ini. Ini plus, ini main. Ini 0, ini saya kasih tegangan 4,5. Kalau kurang cepat bisa kalian naikkan. Lalu di sini alat cukurnya. Jadi tinggal kalian sambung saja yang main ke kutub main, yang plus ke kutub plus baterai. Udah seperti itu. Lalu kalian di sini juga bisa memberikan saklar dan juga lampu indikator jika diperlukan. Kalian beri R. Lalu kalian beri LED. R nya kalian bisa beri 100 kilo. Oke, seperti ini. Silahkan kalian zoom atau kalian pause. Oke, langsung saja kita ke tahap perakitan. Yang pertama kita rakit diodanya ke 0 ke logo yang seperti huruf S. Yang keempat setengah juga sama, yang seperti huruf S ya. Lalu outnya yang plus disambung ke kaki plus elko, yang min ke kaki min elko, seperti itu. Karena ini nggak sampai, saya beri kabel supaya sampai. Lalu jadinya seperti ini, yang plus ke plus elko, yang min ke min elko. Jadi seperti itu. Ini sudah jadi ya, modelnya seperti ini. Lalu outputnya diambil di dua kaki elko-nya. Output diambil dari situ. Yang min ya elko yang min, yang plus ya kutub elko yang plus. Lalu kita masukkan ke boxnya. Saya di sini menggunakan box bekas makanan kecil ini. Kurang tahu saya. Sebelumnya sudah saya lubangi. Lalu kita beri juga kabel. Kita kupas dulu kabelnya. Kita kupas kabel AC atau kabel steker ini. Kalian gunakan kabel steker yang bagus, dan juga panjangnya, untuk panjangnya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau kebutuhan customer kalian, seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam boxnya atau wadahnya. Oke, seperti ini kita tali supaya tidak terlepas ketika ditarik. Box di sini kalian juga bisa menggunakan box yang bagus atau box adaptor yang dijual di pasaran, yang harganya mungkin 25 ribuan atau 10 ribuan, tergantung kota atau tempat yang mungkin membedakan harganya.
Sebelumnya kita juga beri timah atau kita solder di kabelnya supaya lebih mudah dalam pemasangannya. Lalu kita pasang ke bagian primer dari trafo, yaitu 0 dan 220. Oke, jangan lupa juga kita masukkan kabel yang dari mesinnya tadi yang sudah kita bikin di awal. Kita masukkan, jadi supaya tidak susah ya nanti memasangnya. Lalu kita masukkan trafonya. Trafo di sini saya menggunakan 500 mA. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan atau keinginan kita ya, atau keinginan dari usernya. Saya kira 500 mA sudah cukup. Kalau 1 ampere nanti kebesaran, juga tidak bagus juga untuk alatnya teman-teman. Lalu kita pasang ke 220 ke bagian primer, trafo bagian primer 0 dan 220. Ini ya kabel coklat ini saya pasang ke 220. Sebentar, saya beri timah dulu karena di sini sangat susah sekali teman-teman. Kita beri solder, kita beri timah, lalu kita solder, maksudnya seperti itu. Lalu yang kutub 0, oke, lakukan yang seperti tadi ya. Oke, hasilnya seperti ini, 0 dan 220. Kalau 0 sama 110 juga bisa, tetapi nanti tegangan di sekundernya akan naik 2 kali lipatnya. Di misal 4,5 ya keluarnya bisa 9 voltan, bisa merusak alat yang akan disuplai tentunya. Oke, lalu kita pasang di bagian sekundernya atau outputnya yang menuju ke alatnya atau mesinnya tadi. Di sini saya menggunakan kabel apa ya ini? Ini kabel listrik juga sih, agak tebal jadi agak keras sekali, susah sekali ngaturnya. Harusnya kabelnya agak lebih lembut saja, tidak apa-apa, agak lebih lembek jadi supaya lebih mudah, lebih fleksibel. Tapi ya kabel ini saya juga tidak milih karena memang dibelikan oleh yang punya. Jadi di sini saya tinggal ngerakit. Sebelumnya di sini adaptornya mau dipakai, mau diisi atau dibuat dari charger handphone, tetapi ternyata ampernya kurang teman-teman. Jadi tidak mau berputar seperti itu. Untuk pemasangan di sekundernya caranya seperti yang tadi, seperti yang di awal tadi. Plusnya ke kaki plus elko, yang minnya ke kaki min elko, seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik sebenarnya tidak apa-apa sih, karena ini motor jadi nyalanya cuma berbalik arah gitu aja, atau CCW atau kontra clockwise atau clockwise, jadi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Oke, dan hasilnya seperti ini kira-kira teman-teman. Seperti ini. Oke, setelah jadi kita masukkan ke boxnya. Ini susah sekali ya memasukkannya karena memang kabelnya terlalu besar, dan boxnya sendiri ini juga bukan box yang proper atau box yang memang benar-benar untuk adaptor sebenarnya. Sebenarnya ini tidak patut untuk ditiru ya, tapi ya gimana lagi, emang adanya ya ini. Ya nanti ke depan bisa digantilah pakai box yang lebih bagus tentunya. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan info atau video terbaru dari channel ini. Dan mungkin kalian belum tahu isinya channel ini tentang apa, silahkan kalian klik channel ini lalu kalian scroll ke bawah, videonya ada apa saja. Siapa tahu ada video yang sedang kalian cari, dan tentunya semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya.
Lalu kita pasang penguncinya. Saya di sini menggunakan more than screw. Oke, kita pasang penguncinya. Di sini saya menggunakan more than screw berukuran 4 mili karena saya punyanya yang 4 mili. Kalian juga bisa menggunakan yang 3 mili atau kalian juga bisa menguncinya hanya dengan lem tembak mungkin. Jadi terserah kita yang punya atau terserah kalian lah, intinya seperti itu. Jadi ya jangan dipersulit lah, karena tutorial ini sebenarnya juga mempersulit diri kita sendiri sebenarnya. Tapi tidak apa-apalah, kalau tidak ada yang sulit tidak akan sukses. Jadi kalau mau sukses ya harus bersulit-sulit dahulu, kecuali kalau kita pakai jalan pintas tentunya. Di sini pemasangan cukup susah karena memang boxnya terlalu kecil, jadi ya tidak masalah lah. Oke, setelah pemasangan kita tutup boxnya. Nah, ini boxnya penutupnya juga aneh sekali ya terlihat. Ya enggak apa-apa, nanti ke depan kita ganti saja. Oke, jadi adaptornya, lalu kita coba, kita tes ke mesinnya apakah bekerja atau tidak. Ini percuma nanti kalau dibikin capek-capek ternyata tidak mau bekerja mesinnya. Nah, ini dia. Oke, dia bekerja, dia berputar. Itu dia terlihat ya, yang kuningannya itu berputar. Lalu kita pasang clippernya atau mata pisaunya. Ini seperti ini hasilnya. Oke, kita nyalakan ya, ini nyala ini. Oke, suaranya kasar sekali. Oke, kira-kira seperti inilah mesinnya. Penutupnya kita pasang supaya lebih rapi. Di sini saya juga tidak membongkar atau tidak membuat lubang untuk kabelnya. Saya cuma memberi lubang kecil untuk kabelnya supaya bisa dipakai lagi kalau misal dipakai baterai lagi. Oke, pekerjaan hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Pras. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung terus channel ini.